Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para pemirsa yang dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan di bulan yang penuh berkah, di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Hadirnya saya di sini akan membawakan sedikit materi dengan tema Ramaikan Masjid, Raih Kebajikan. Menjelang akhir Ramadan, tepatnya mendekati Lebaran, umat muslim banyak sekali yang berbondong-bondong pergi ke pasar, pergi ke mal, ke pusat perbelanjaan. Bahkan rencana berbelanja ini sudah ditetapkan di jauh-jauh hari, sudah ditetapkan dengan sedemikian rupa, sehingga suasana berbelanja pun menjadi sangat antusias dan sangat meriah. Ditambah lagi dengan iming-iming diskon yang besar-besaran, maupun menjadi tempat favorit untuk mengisi akhir-akhir Ramadan, utamanya pada malam hari. Sementara itu, kian menuju akhir Ramadan, masjid yang seharusnya kita makmurkan dengan iktikaf, dengan berbagai kegiatan ibadah lainnya, justru semakin sepi, semakin lenglang. Semangat awal Ramadan seolah lenyap tanpa jejak. Ini yang ironis. Justru pada malam 10 hari terakhir Ramadan, malaikat Allah itu turun ke bumi untuk mendoakan hambanya yang sujud, mendoakan hambanya yang tangannya mengadah ke langit guna meminta ampunan, mendoakan hambanya yang menangis dengan linangan air mata. Tapi sayang, masih banyak umat manusia yang meninggalkan hari-hari penuh berkah ini, karena masih banyak hati-hati manusia yang tertinggal di mal. Padahal Rasulullah telah meminta kita untuk menghindari pasar dan mal. Sabda beliau, negeri yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Hadis riwayat Muslim. Sayangnya, masih banyak umat muslim yang lalai akan hal ini, yang masih belum bisa memanage waktunya dengan baik. Seharusnya berbelanja itu dilakukan sebelum masuknya waktu-waktu istimewa di penghujung Ramadan, supaya keberkahan masih bisa kita dapat di masjid. Mereka sibuk menghadiri mal-mal dan meninggalkan tempat yang paling disukai oleh Allah dan para malaikatnya, yaitu masjid. Kalau kita berkaca pada zaman Rasulullah saat itu, suasana ini justru sangat berbanding terbalik. Umat Islam pada zaman Rasulullah kala itu, mereka sangat antusias untuk memakmurkan masjid. Dorongan akan keyakinan yang Allah berikan, akan janji Allah yang Allah berikan, disertai dengan keyakinan yang kuat, membuat para sahabat tidak ada yang meninggalkan masjid. Masya Allah, sampai-sampai umat muslim kala itu sangat antusias untuk memakmurkan masjid. Dorongan akan janji Allah disertai dengan keimanan yang kuat membuat para sahabat tidak ingin meninggalkan masjid, kecuali dengan adanya uzur syar'i, seperti hujan, bepergian, ataupun sakit. Umat muslim kala itu sangat ingin sekali mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan hanya apabila kita memakmurkan masjid. Luar biasa. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Nuaim menjelaskan tentang
keutamaan berangkat ke masjid. Katanya ada 3 golongan orang yang berada di dalam jaminan Allah. Yang pertama adalah orang yang pergi ke salah satu masjid Allah. Yang kedua adalah orang yang keluar berperang di jalan Allah. Yang ketiga adalah golongan orang yang pergi ke rumah Allah atau menunaikan ibadah haji. Selain itu, Allah juga akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang sholat berjamaah di masjid. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Muslim berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menyempurnakan wudunya, kemudian ia pergi mengerjakan sholat wajib bersama orang-orang berjamaah atau di masjid berjamaah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tidak hanya itu, Allah juga akan memberikan kita hadiah berupa jannah, surganya Allah. Masya Allah. Oleh demikian, kita bisa mengetahui alasan dorongan Rasulullah SAW dan para sahabat serta umat muslim kala itu sangat lengket dengan masjid. Saking lengketnya, tidak ada satupun jamaah yang absen dalam sholat berjamaah, kecuali Rasulullah bisa mengetahui ketidakhadirannya. Jadi kita sebagai umat muslim tidak semestinya kita meninggalkan masjid, apalagi yang rumahnya tidak jauh dari masjid. Karena hanya satu masjidlah satu-satunya tempat yang Allah limpahkan keberkahan dan kemuliaannya. Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan-golongan orang yang mendapatkan petunjuk. Quran Surah At-Taubah ayat 18. Ayat ini menyebutkan bahwa hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirlah yang hatinya tergerak untuk memakmurkan masjid. Dengan kata lain, memakmurkan masjid adalah bukti keimanan seorang muslim. Oleh karena itu, marilah kita kembali memanajemen waktu kita dengan baik. Jangan sampai kita sia-siakan waktu kita hanya untuk nafsu duniawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melarang kita untuk pergi ke mal ataupun pasar di bulan Ramadan. Akan tetapi lebih baik lagi jika kita bisa memanajemen waktunya dengan baik. Mari kita kembali ke masjid, kembali ke jalan Allah, kembali untuk beriktikaf, kembali untuk melakukan kegiatan ibadah lainnya di masjid. Mari ramaikan masjid, raih kebajikan. Semoga kita menjadi orang-orang yang benar-benar beriman dengan sebenar-benarnya iman. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Insya Allah kita akan dipertemukan kembali di versi yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.